Lo ekstrim banget sih lo begitu. Saya capek bos. Saya harus pelihara husnuzon saya. Saya harus pelihara baik sangka saya kepada Prabowo Subianto yang berkali-kali menguras husnuzon saya. Saya selalu mencari pembenaran. Bukan kebenaran ya, pembenaran. Prabowo begini-begini, oh mungkin dia bermaksud begitu. Prabowo melakukan ini, oh bang, maksudnya nggak begitu, Edi, begitu. Saya cari pembenaran. Tapi semakin kemari kan saya makin bingung. Ya, itu yang kedua, foto kedua. Pada posisi itu nggak diterjemahkan Prabowo menghadap Joko Widodo. Prabowo menghadap Joko Widodo. Udah gitu di sebelahnya yang ketiga nih. Yang di sebelahnya yang ketiga ada Iriana, istri Joko Widodo. Dan yang paling parah ada Gibran Rakabuming Raka, anaknya Joko Widodo. Anda mau mengatakan, oh Prabowo menghadap presiden bekas bersama keluarganya, mau bilang begitu? Boleh aja, silakan aja. Tapi secara formal status Gibran adalah wakil presiden Prabowo Subianto. Status Gibran adalah bawahan Prabowo Subianto. Anda bisa bayangkan nggak sih di bangku meja panjang, ya, di meja panjang ada Jokowi, ada Iriana, ada Gibran. Lalu di sini ada Prabowo, presiden yang berkuasa, ada para menterinya. Menghadap bos, menghadap. Bicara Prabowo menghadap Jokowi saja udah masalah besar. Ini Prabowo menghadap Wapres Gibran. Aduh, ya ini saya bacakan Twitter dari catatan Ali 7 ya. Judulnya Gibran duduk di depan Prabowo. Secara etika ini buruk sekali. Harusnya Gibran ada di samping Prabowo, bukan di depan Prabowo. Harusnya Gibran yang di sebelah emaknya itu, ya, yang di sebelah emaknya Jokowi itu, Iriana itu, harusnya Gibran duduk di samping Prabowo, bukan di depan Prabowo. Enggak ketemu, bos. Ya? Apa rasionalisasi itu enggak ketemu. Makanya Ali bilang secara etika ini buruk sekali. Tapi masalahnya kan di negeri ini sejak awal etika itu dibilang ndasmu, etik ndasmu. Bayangkan etika itu buat orang-orang beradab, ya, orang-orang beradab. Etika itu di atas hukum. Ketika pasal-pasal tidak bicara ketentuan, ketika pasal-pasal tidak bicara larangan, ketika pasal-pasal tidak bicara sanksi, oke? Etika ada di atas itu. Anda mau cari peraturan pasal berapa yang melarang presiden duduk menghadap wakil presiden? Ya nggak ada. Nanti orang-orang bilang nggak diatur, konstitusi aja nggak melarang, undang-undang kepresiden juga nggak melarang. Ya memang nggak ada. Tapi secara etika bos. Cuman kan masalahnya etika itu sudah lama dianggap ndasmu di negara ini oleh pemimpin tertinggi negeri ini, ndasmu. Makanya dikatakan secara etika ini buruk sekali. Ya enggak Om Ali ya. Ya enggak peduli lah orang etika ndasmu kok ngomong seperti ini. Lalu paragraf keduanya, kalau seperti ini posisinya, Prabowo seperti disuruh menghadap Jokowi dan juga anaknya. Prabowo seperti disuruh menghadap Jokowi dan anaknya. Menghadap Jokowi aja udah masalah. Ya, menghadap presiden bekas itu masalah. Nggak ada urgensinya. Datang ke Solo jangankan untuk menghadap presiden bekas, datang ke Solo saja nggak ada urgensinya. PSI itu partai gurem, kecil, tidak lolos Senayan, tapi ada di situ menterinya, ada di situ kepala badannya kalau nggak salah, belum bertaburan di situ komisarisnya, Ade Armando dan sebagainya. Ini kenapa?
Apa urusannya? Jasa mereka apa yang ada? Raja Juli Antoni, sekjen PSI, dulu bersama-sama ketuanya Grace Natali bikin award kebohongan paling lebay. Penghargaan kebohongan paling lebay diserahkan, diberikan kepada Prabowo Subianto. Itu penghinaan, bos. Tapi Prabowo bukannya marah, bukannya berbalik sikat dia dikasih tempat terhormat menteri. Jadi seperti kata Said Didu, Prabowo orang-orang penjilat, penghujat dikasih tempat terhormat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, yang istilah Said Didu emas 24 karat disikat. Para senior, jenderal-jenderal senior, ada Tri Sutrisno, ada Slamet Subianto, ada lagi Fahru Roji, ini bintang-bintang 4 nih ya saya bilang ya. Ada Hanafi, Marsikal bintang 4, ada siapa lagi, dan 320-an, jenderal 90-an, kolonel, bikin surat, 8 pernyataan, lalu basa-basi Wiranto, utusan penasehat khusus Presiden bidang politik keamanan, Pak Presiden sangat menghormati para senior bla bla bla. Sampai hari ini bahkan surat yang dikirimkan ke DPR pun tidak dibacakan. Ketua dan Wakil Ketua DPR Puan Maharani, Dasko, Supmi Ahmad mengatakan belum terima suratnya. Kan gila, udah 2 bulan surat tidak diterima oleh pimpinan DPR. Itu surat kemana aja? Sudah heboh begitu belum terima surat. Dan kalau Prabowo mau kan bisa. Sampai hari ini nggak ada Prabowo mengundang sendiri. Abang-abang semua, bapak-bapak semua, mohon maaf saya repot banget. Ayo sekarang kita duduk ketemu, apa yang mau disampaikan, apa yang bisa saya lakukan. Kan begitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi dengan fakta-fakta seperti ini, bagaimana kita terus harus seperti saya memelihara stok husnuzon saya kepada Prabowo Subianto? Bagaimana caranya?